Boleh ini maksudnya. Oh, oke. Ya awalnya itu tepok tak apa ngono, menyenangkan. Kalau dulu coba semuanya. Ya, SAA bisa. SAA 1.000. Yes, disiplin. Oke, tepuk tangan yang mulia. Iya. Kok belajar yang menyenangkan? Kita akan menyampaikan paparan bagaimana cara menciptakan pendidikan yang menyenangkan yang akan disampaikan oleh Kak Udin, monggo. Aduh, sungguh menyenangkan ya, kayak bilang. Ya Bapak Ibu, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Intinya dari semuanya ini hampir sama. Yang pertama untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu memilih metode pembelajaran yang interaktif. Ya. Interaktif, jadi tidak hanya menuntut dari guru ke siswa saja, tapi siswa juga bisa menanggapi guru, ataupun dari guru itu sesekali nggak hanya membahas materi pelajaran, tapi sesekali ada celoteh-celoteh atau sesuatu hal yang bisa membuat anak-anak itu senang, ya, enjoy. Jadi nggak monoton matematika. Di sini akan menjawab Budian mewakili kelompok. Ya, terima kasih. Janjinya kalau kita melihat ke kelas, anak itu suka yang menyenangkan semua. Kalau kita ajak untuk berkesadaran, gaknya ngambung. Ya, dari kelompok kami berkesadaran bagaimana membangun kesadaran diri tentang tupoksi siswa dalam pembelajaran. Pertanyaan yang terlalu berat bagi kami. Ya Pak, berat apa? Tulisannya banyak. Banyak apa? Berarti nggak cukup berat. Iya, karena pengalaman tahun kemarin kita juga punya siswa yang pandai di bidangnya masing-masing. Tidak ada murid yang bodoh, nggak ada. Semua murid kita itu pandai sesuai dengan passionnya tadi. Apa yang harus dilakukan tugasnya, ya. Yang kedua, sadar dalam berpikir. Ya. Yang ketiga, sadar dalam bertanggung jawab. Pernahkah Bapak Ibu memulai sesuatu pembelajaran dengan kesepakatan kelas? Itu merupakan koridor dalam rangka mengkondisikan siswa untuk sadar diri. Sehingga kalau melakukan sesuatu yang menyimpang, split atau terpisah, itu dia sadar. Oh, saya kok ganggu temennya gitu. Saya kok datang nggak tepat. Itu merupakan penting. Bermakna adalah sebuah proses untuk siswa memahami apa yang dipelajari, kemudian menginternalisasikan dalam proses kehidupannya, sehingga anak itu mempunyai makna terhadap sesuatu. Apa yang dilakukan dia itu mempunyai makna pada dirinya. Tadi Fanny tidur di kelas, kenapa dia nggak bangun-bangun? Mungkin dia lagi lelah Pak ya. Semalam itu dia tidur jam 3. Nah, dari situ nanti dia memahami bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dari Pak Heri, untuk pembelajaran bermakna dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama dengan seperti yang Pak Heri katakan tadi tentang mengaitkan materinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, kemudian menyesuaikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu akan lebih bermakna pada siswa. Kemudian yang kedua, selama ini apakah Bapak Ibu sudah mengaitkan dengan kehidupan nyata atau tidak? Nah, itu mungkin Mas, ya. kemudian yang kedua, pembelajaran bermakna dengan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar, seperti melalui diskusi atau kalau ada praktikum atau dalam pembelajaran dengan proyek, itu akan membuat siswa ketika murid aktif melakukan itu, maka pembelajaran itu menjadi lebih bermakna bagi murid. Yang pas. Saya menambahkan untuk memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa. Siswa punya cara yang berbeda, ya, visual, auditori, kinestetik. Ya, guru memvariasikan metode pembelajarannya. Ya, itu tadi tambahan saya. Ya, terima kasih. Iya. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, dulu. Kalau saya mengajar itu yang diingat kok pas
saya memberikan tasbih itu saya berikan semacam apa ya untuk penyegaran itu seperti tepung atau apa untuk es baking itu Pak. Ya diingat itu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa itu anak dalam memori tertentu suatu saat akan terpanggil yang lain. Namanya telepon. Terus belajar meningkatkan kompetensinya, dan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang penting untuk masa depan siswa. Anak menjadi sadar bahwa dia perlu belajar karena dia mempunyai masa depan yang akan dijalankan. Terima kasih. Jalan bermakna itu kan seperti tadi menyenangkan, joyful, mindful ya, mendalam, bermakna, kemudian meaningful tadi ya, berkesadaran. Ya, tadi jadi seperti hasil presentasi tadi menyenangkan dengan memberi tugas yang bagi anak-anak itu tidak monoton ya. Tadi Pak Udin bilang anak-anak suka main air, praktek wudhu, IPA nanti praktek membuat tape misalkan ya. Itu kan anak selain menyenangkan juga suatu saat nanti mungkin dia jadi pengusaha tape Pak, mungkin Pak ya, itu ya betul. Oh dulu saya pernah buat tape, saya coba buat, ternyata setelah beberapa kali nyoba kok enak, orang-orang suka, kemudian dia berwirausaha